pada hari ini kita dapat bertemu lagi di tanggal 25 Agustus tahun 2025. Ada yang tidak masuk? Tidak ya? Kita lihat kehadirannya. Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Ya, kita lihat dulu kelasnya. Apakah kelasnya sudah rapi? Apakah sudah siap belajar? Sudah siap belum? Nah, kalau sudah siap, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bersiap, siap, siap berdoa mulai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum belajar kita tepuk semangat dulu kali ya. Tepuk semangat. Nah, biar sekolah kita suka maju tiga. Untuk menambah rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Kita sudah belajar pengertian AI dan coding. Ada yang masih ingat? Yuk, apa pengertian AI? Apa namanya? Ya, AI adalah kecerdasan buatan. Siapa yang buat? Manusia. Nah, sekarang kita lihat nih, anak-anak, siapa yang di sini pernah memasak mie instan? Ya, hampir semua udah pernah ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Aldi, ya, berdiri. Siapa berdiri? Dan bagaimana langkah-langkah membuat mie instan? Yang pertama, mendidihkan air. Yang kedua, memasukkan mie ke dalam air yang mendidih. Terus menaruhnya ke dalam mangkok. Menaruhnya ke dalam mangkok kalau udah matang. Ya, terus apa? Setelah itu dibumbui. Siap bisa? Iya. Oke, makasih tepuk tangan. Ya, terus ada lagi nggak sih ya di rumah selain membuat mie, misalkan membuat kopi, misalkan siapa di sini pernah membuat kopi? Ya. Coba Syarifah, apa aja langkah-langkahnya berdiri membuat kopi? Ya, mendidihkan air terlebih dahulu. Terus masuk kopi ke gelas. Betul tidak? Langkah-langkah dalam membuat sesuatu, betul? Ya, membuat sesuatu adalah langkahnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan cara berpikir komputasional. Dan yang terakhir, siswa dapat menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dalam berkaitan dengan berpikir komputasional. Berarti tadi yang sudah dijelaskan oleh Aldi,
dan Syarifah. Adi tadi membuat mie instan, Syarifah membuat kopi. Itu adalah salah satu contoh berpikir komputasional di kehidupan sehari. Kita lanjut ya. Nah, pengertiannya teman-teman bisa lihat ya. Apa itu berpikir komputasional? Tadi sudah kamu bilang ya. Berpikir komputasional atau bahasa kerennya computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik komputer. Seperti itu. Di sini juga ada 4 konsep utama dalam berpikir komputasi. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecah masalah besar yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Agar apa? Agar mudah dikelola atau lebih sederhana, sehingga permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Ini ada masalah besar nih. Mana dulu ya ujiannya? Dipecah-pecah dulu sama jadi 4. Kita kerjakan dulu yang lebih mudah. Yang kedua, kita mengenal pola atau pattern recognition, ya, yaitu mencari dan memahami kesamaan pola dalam data atau informasi yang berkaitan dengan masalah untuk menemukan solusi. Jadi ada beberapa masalah. Nah, kita gabungkan yang memiliki nilai yang sama. Kalau udah sama kan pemecahan masalah juga sama ya? Iya, jadi memudahkan juga kita menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip umum, mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi penting untuk menemukan inti dari masalah. Jadi kita abaikan tuh yang gak penting, kita ambil masalah-masalah yang penting saja. Agar apa? Agar memudahkan kita juga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir adalah perencanaan algoritma. Apa itu? Yaitu merancang serangkaian langkah logis yang terstruktur dan sistematis yang dapat diikuti untuk memecahkan masalah dalam mencapai solusi yang diinginkan. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita juga harus membuat perencanaan, betul tidak? Betul. Perencanaan salah satu adalah kita menyusun langkah-langkah seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Syarifah dan Aldi dalam membuat mie instan, dalam membuat kopi. Itu juga masalah kan? Kalau misalkan kita tidak tahu langkah-langkahnya, bisa nggak kita membuat itu? Bisa kan? Jadi kita harus tahu juga dengan cara melakukan perencanaan algoritma. Nah, untuk lebih jelasnya materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, kita lihat video ini ya tentang berpikir komputasional. Pengenalan computational thinking. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Jadi paham ya? Berpikir komputasional itu berpikir sesuai komputer. Agar apa? Agar prosesnya menjadi efektif dan efisien. Apa sih efektif dan efisien? Biar cepat selesai. Gitu, berpikirnya sesuai dengan komputer. Bisa nggak kita kalau guru belajar berpikir komputasional nggak pakai komputer? Bisa, karena langkah-langkah yang kita alami setiap hari, misalkan kalian memasukkan buku pelajaran ke dalam tas, ya kan?
berangkat ke sekolah. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan cara berpikir komputasional tanpa kalian sadar. Gitu. Ya, paham ya? Oke. Teman-teman, apakah sudah duduk secara berkelompok? Sudah. Di sini sudah Pak Guru siapkan LKPD untuk kalian. Yang pertama adalah menyikat gigi. Ya. Yang kedua adalah mencuci tangan. Di setiap kelompok ada 2 yang harus kasih. Kalian gunting, kalian tempelkan ke kolom-kolom yang sudah disediakan. Bisa semua? Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasi di depan kelas. Bisa? Di sini Pak Guru akan memberikan tugas kelompok. Ya, yang pertama adalah kalian berpikir komputasional. Salah satunya adalah dengan cara menyikat gigi. Ada yang pernah menyikat gigi di rumah? Ya, paling semua orang pernah sikat gigi kan? Nah, kamu urutkan dulu langkah-langkahnya. Selain langkah sikat gigi, ada juga langkah untuk mencuci. Ada kalian susun langkah-langkah tersebut sesuai dengan cara berpikir komputasional. Kabur kasih ya, semangat. Digunting dulu. Ya anak-anak, apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan ke depan kelas dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara menggosok gigi dan cara mencuci tangan. Cara menyikat gigi pertama adalah ambil pasta gigi dan sikat gigi. Sikat dengan gerakan naik turun. Yang ketiga, gunakan gerakan memutar. Yang keempat, sikat permukaan gigi atas. Yang kelima, sikat permukaan gigi bawah. Yang keenam, bersihkan bagian lidah. Yang ketujuh, berkumur dengan air. Yang kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Ya, teman-teman, dari langkah-langkah yang sudah disusun oleh kelompok 1, apakah sudah benar semua? Nah, kalau sudah benar, kita sama-sama kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan langkah-langkah mencuci tangan dan sikat gigi. Yang pertama, langkah mencuci tangan. Yang pertama, ada basahi tangan dengan air bersih. Kemudian aplikasikan sabun ke saluran tangan. Kemudian gosok kedua telapak tangan dengan garam. Lalu fokus pada sela-sela jari. Setelah itu bilas tangan dengan air mengalir. Setelah dibilas,
tangan dikeringkan dengan lalu dikeringkan dengan lap. Tangan Anda sekarang sudah bersih. Teman-teman, langkah-langkah dari kelompok 2 apakah sudah benar semua? Bisa kita kasih tepuk puja. Tepuk puja. Langkah ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sikat gigi dan langkah-langkah tangan. Berikut langkah-langkah sikat gigi. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat dan gerakan naik turun. 3. Gunakan gerakan memutar. 4. Sikat permukaan gigi atas. 5. Sikat permukaan gigi bawah. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. berkurut dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Oke, teman-teman, bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada yang salah? Ya. Ada yang salah tidak? Ya. Tidak. Kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Kembali ke tempatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan air bersih. 2. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. 4. Pada area ujung jari. 5. Bilas tangan dengan air bersih. 6. Lalu menggunakan tangan dari belas Bagaimana teman-teman untuk kelompok 4? Apakah benar? Kasih tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang melakukan mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan air bersih. 2. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. 4. Fokus pada area sekitar jari. Bilas tangan dengan air mengalir. 6. Lalu keringkan tangan Anda. Sekarang bersih. Ya, teman-teman, bagaimana untuk kelompok 5? Apakah betul? Ya, kalau betul kita kasih tepuk keren untuk kelompok 5. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Ya, silakan kembali ke tempatnya. 1. Kami dari kelompok 6 ikan hasil percobaan kami. Langkah-langkah sikat gigi. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat dengan gerakan naik turun. 3. Gunakan gerakan memutar. 4. Sikat permukaan gigi atas. 5. Sikat permukaan gigi bawah. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Ya, bagaimana teman-teman? Presentasi dari kelompok 6. Apakah sudah benar? Nah, kita kasih tepuk puja untuk kelompok 6. Tepuk puja. Puja, puja.
walaupun ada beberapa teman kalian yang masih belum percaya diri, saat menuju ke depan ya, kedepannya Pak Guru harap kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi benar ya, kalian sudah menyusun langkah-langkah dalam apa? Menyikat gigi dan mencuci tangan. Kedua langkah-langkah tersebut itu sudah mencontohkan berpikir apa? Komputasional. Jadi kalian sudah berpikir komputasional dengan cara menyusun langkah-langkah menyikat gigi dan mencuci tangan dengan benar. Selanjutnya kita refleksikan tentang presentasi yang tadi. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari berpikir komputasional atau teratur? Dan bisa? Agar lebih cepat selesai, pinter. Sebelah sini ada nggak? Apa, Sarifah? Agar pekerjaan lebih efektif. Ada lagi sini, kan salah? Agar pekerjaan lebih efisien, ya, agar efektif, efisien, lebih mudah dan cepat selesai. Itulah manfaatnya cara berpikir komputasional. Kenapa komputer perlu instruksi yang jelas? Nah, komputer juga sama seperti manusia. Instruksi, apa sih instruksi? Menyuruh ya. Yang menyuruh itu harus instruksi yang jelas. Kalau nggak jelas gimana? Bingung nggak? Misalkan Banyu, coba beli air, ya kan? Itu jelas tidak? Tidak. Airnya air apa dulu? Bisa juga air putih, ya kan? Bisa juga air es atau air teh. Jadi memberikan instruksi atau langkah-langkah juga harus jelas. Sebelum kita lanjut materi pembelajaran, kita ice breathing dulu. Jangan paksa ya. Boleh berdiri? Tentang menyusun langkah. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas individu atau mandiri. Kerjakannya sendiri, ya, tanpa bantuan lain. Tugas mandirinya apa? Kalian akan menyusun langkah-langkah dalam membuat jus jambu. Kalian akan bikin jus? Misalkan nomor 1, tambahkan air matang dan gula pasir ke dalam blender itu berapa? Jadi tulis, kalau yang pertama tulis 1. Jadi di kolom yang bulat ini kalian tulis angka sesuai dengan urutan membuat jus jambu. Nah, terus kalau sudah membuat urutannya, kalian jawab pertanyaannya. Menurutmu apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Tulis ya. Yang kedua, apa yang terjadi ketika membuat jus jambu tidak sesuai dengan urutan? Apakah berhasil? Apakah tidak? Itu ya? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih ya. Yuk. Dari pertama ya.
berbasis jambu. Yang pertama apa nih ya? Yang pertama apa? Ya, yang pertama kupas dulu tuh jambunya. Kalau benar diceklis. Ya. Yang kedua apa? Oke, good. Yang ketiga? Ya, yang keempat? Oke, good. Terus yang selanjutnya? Terakhir? Oke. Sudah semua? Nah, kalau sudah dikumpulkan solusi ya, kita mulai ya. Dikumpulkan itu satu orang untuk kasih solusi. Ya. Selanjutnya adalah apa sih kesimpulan dari materi yang kita telah pelajari hari ini? Kalian sudah belajar tentang cara berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu apa sih? Yaitu berpikir terstruktur dan logis dengan cara menerapkan teknik ilmu atau komputer. Agar apa sih? Agar pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Ya, gunanya apa sih? Memecahkan masalah dengan lebih mudah dan benar, atau efektif dan efisien. Itulah kesimpulan dari materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang materi hari ini? Ada yang merasa sedih? Atau merah? Tidak. Ada yang merasa ini? Tidak. Ada yang merasa ini? Iya. Jadi semuanya senang ya? Iya. Angkat tangan semua. Ada yang sedih tidak? Tidak. Oke, alhamdulillah ya. Berarti semuanya senang hari ini. Nah, informasi pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke materi apa ya? Materi etika dalam penggunaan AI. Ya. Pula, mari kita perhatikan dulu atapnya, masukkan ke dalam tas, jangan